Terdakwa kasus korupsi timah Harvey Mois telah divonis 6,5 tahun penjara. Ya, namun vonis tersebut menuai kritikan dari publik hingga Presiden Prabowo Subianto. Merespon kritikan tersebut, Kejaksaan Agung mengambil langkah banding atas vonis yang diterima Harvey Mois. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 tahun dan 6 bulan dan denda sebesar 1 miliar rupiah. Putusan hakim terhadap terdakwa Harvey Mois sontak banjir kritikan, tak terkecuali dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hukuman penjara 6,5 tahun untuk terdakwa kasus korupsi timah dinilai terlalu ringan. Ngerampok triliunan, kalau triliunan, ratusan triliun. Vonisnya sekian tahun. Nanti jangan-jangan di penjara pakai AC, punya kulkas, pakai TV. Jaksa Agung naik banding nggak? Naik banding nggak? Naik banding. Vonisnya ya 50 tahun begitu kira-kira. Begitu juga dengan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, yang mengungkapkan kekecewaannya atas vonis ringan Harvey Mois. Ditambah terdakwa Helena Lim dalam kasus yang sama juga divonis hanya 5 tahun penjara. Orang yang korupsi seberat itu kan membuat rakyat menderita. Kemiskinan makin meninggi, pendidikan masih rendah, buta hurufnya makin, stuntingnya makin tinggi. Dan negara tidak mampu bisa meningkatkan pendapatan negara atau pajak gara-gara korupsi yang begitu merajalela. Sehingga para pelakunya adalah sebenarnya bisa masuk kategori pelanggar HAM. Merespon semua kritikan tersebut, Kejaksaan Agung pun memastikan telah mengajukan banding atas vonis ringan Harvey Mois terlebih dahulu. Dengan terdakwa HF yang masih sangat begitu ringan dibanding dengan tuntutan yang disampaikan oleh penuntut umum. Oleh karenanya, kami berkomitmen dan sesungguhnya kami sudah melakukan upaya hukum, ya, melakukan banding dan sudah didaftarkan di pengadilan. Dan saat ini jaksa penuntut umum sedang fokus dalam rangka menyusun butir-butir atau poin-poin dalil-dalil yang terkait dengan memori banding. Kasus korupsi timah yang melibatkan suami artis Dewi Sandra, yakni Harvey Mois, telah merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Jumlah kerugian yang fantastis untuk negara ini. Tak pelak hati publik merasa terlukai dengan vonis hakim. Namun dengan proses hukum yang masih berlanjut, akankah mampu membuktikan keadilannya? Tim Liputan MSCTV melaporkan dari Jakarta.